pelanggaran protokol COVID. Belum nanti sempat Pak di swab ya Pak? Kalau di swab hasilnya belum keluar. Iya. Cuman sebagai Kemarin di swab. penjaga prosedur rumah sakit seperti itu ya kita taati. mungkin nanti Pak Toto saja ya pas mendoakan karena supaya Oke, pas pembuka aja. ya awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mul udah hadir ya? Sudah. Pak Mul, alhamdulillah sudah hadir. Masih mute ininya. Suara. Pak Mulyanto, Pak Dr. Mulyanto. Outing sehat. Mana Pak? Alhamdulillah Tad. Tad di mana rumah? Di masjid. Cililitan. Wah, Pak Outing sama jamaah masjid ini. Gimana? Kenapa? Sama jamaah masjid. Masih Iya. di masjid tuh background. Masih di masjid? Iya, masih dengan jamaah. Nah, siap. Ada sebagian, iya. Alhamdulillah. Amin. Oh, Pak Sugoro juga nih. Cuman sepi belakangnya kayak sama jamaah nggak? Inilah hanya beberapa, nggak cuma berdua aja sih. Lockdown Pak Sugoro. Malaikatnya di belakang banyak tapi. Alhamdulillah, insya Allah. Ya kita juga kalau di masjid kan mesti banyak malaikatnya. Saya juga di masjid itu. Assalamualaikum. Mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Mulyanto. Pak Mul. Selamat datang. Alhamdulillah. Suara saya terdengar? Alhamdulillah dengar. Dengar Pak Mul. Alhamdulillah. Bapak-bapak, bagi yang belum mengisi absen, monggo mengisi absen. Sudah saya kirimkan di chat. Siap. Ustadz Karyawan yang pertama tadi. Pak Heri yang pertama. Saya belum absen Pak. Oh, ini murid bandel nih Pak Herawan. Pak Sugoro sudah. Pak Marta, mohon izin. Iya siap. Pak Arif itu sebagai penasehat ya di Forbes ya? Ketua Ya? Arif Hajdi ketua. Jadi Sebelumnya nggak ada keluhan ya? nggak ada, cuman beliau ada diabetes mellitus, diabetesnya lumayan sehingga satu tahun terakhir atau lebih itu pandangannya berkurang. Jadi beliau nggak bisa baca. Kalau diabetes kan kemana-mana Pak. Salah satunya ke pandangan mata itu. Iya. Kaget saya, lemes saya. Aduh. Iya. Ya, Darahnya terakhir tinggi itu katanya Pak Marta. Kenapa? Darahnya tinggi terakhir itu 200. Tensi ya 220. Jadi kemungkinan cuman kemarin kan saya ke rumah sakit itu sama Pak Faisal. Jadi ini agak bingung juga, terus dari rumah sakit bilang ada flag itu. Waduh, ya udah. Alhamdulillah dari Pemkot atensinya bagus, teman-teman, sehingga tidak dimakamkan di mana Pondok Rangon yang jauh, jadi di TPU Jombang. Alhamdulillah. TPU Jombang juga tertib, masih belum terlalu banyak di sana, bersih. Dan alhamdulillah teman-teman yang hadir juga banyak kita sholatkan di sana jadinya, di pemakaman. Alhamdulillah. Ya, Pak Benjamin Daphni juga sampai kirim utusan khusus. Tadinya beliau niat hadir, cuman karena ada pakai protokol COVID, beliau kirim utusan. Tapi atensi Pemkot bagus teman-teman, luar biasa. Ya paling nggak alhamdulillah ada perhatian terhadap giroh Islam lah di Tangerang Selatan. Iya nih. Habis kehilangan Pak Adi Atwan, kehilangan Pak Arif. Di cobaan akhir zaman ini. Makanya harus nyetak kader lebih banyak lagi. Nyetak generasi yang berjuang ini lebih banyak biar nggak kekurangan. Itu Karib kayaknya semangat juga kan? Ya, Karib alhamdulillah. Niko, Milzam. Ya banyak sebenarnya, cuman kira kurang ini aja,
fokus sama terarah aja. Ya. Alhamdulillah tahun ini Karib lumayan bagus. Kan kegiatannya habis futsal itu pesertanya sampai dari juaranya itu malah dari dekat Pasar Kemisan Jatiuwung. Alhamdulillah. Memang justru generasi muda ini yang kita perlu ini support. Ya, juara 2-nya dari Bogor. Jadi siarnya udah lumayan bagus. Alhamdulillah. Sekarang kan yang RUU HIP itu untuk lomba desain poster atau spanduk itu kita mesti support juga. Iya. Masih progres ya Pak ya? Masih. Kemarin pekan lalu diskusi teknis penjurian dan lain sebagainya. Dan peserta baru 20 ke 30. Nah, pasti kita dorong lagi. Iya, soalnya generasi muda yang bisa kita aktifkan. Kalau yang udah umur gini tinggal sebagai ini aja, penasihat. Untuk supporting aja deh. Cuma kadang ada yang kita belum tua, tapi udah merasa tua juga. Padahal nggak ada pensiun untuk dakwah. Iya, betul. Kalau Pak Sugoro bukan supporting, malah bersih-bersih beliau. Enggak, kalau saya hanya bisanya kayak Adim aja lah istilahnya. Manajemen kolbu, membersihkan hati, membersihkan fisik. Ya. Sekalian olahraga. Iya, betul. Olahraga. Banyak pahalanya. Saya sebagai analisa militer juga saya. Saya kan sering diskusi juga. Saya udah mulai memancing-mancing ini arahnya kemana. Besok ini Pak Faisal tuh share kegiatan Gowes jam 6 sama Rudy Project yang support kita waktu COVID ya. Center ya. APD awal-awal itu kan Rudy Project. Jadi, sepedaan teman-teman yang bisa hadir kalau 6 bisa ke sana ke lokasi. Pakai seragam FFMB kan? Boleh, ada seragam FFMB nggak kita habis? Yang kaos biru biasa itu ya? Yang seadanya aja lah. Ya, apa. Tapi saya udah nyiapin ini sih. Oke, berarti Pak Sugoro, Pak Marta sama Pak Ajit ya? Siap, insya Allah. Saya ikut Pak Ketua. Sepedaan sekarang. Iya, harus muncul dong. Insya Allah. Pak Faisal, ya, Pak Nanang rajin sepedaan. Nah, ikut. Insya Allah saya ikut nanti. Oke, alhamdulillah. Aman kalau ada kapten. Di mana ya ininya? Di Melati itu loh, Prof. Dekat Melati, Pak Kapten. Dekat Villa Melati, Mas. Ruko Tol Boulevard itu, situ. Ruko Golden Boulevard. Ruko Golden ya? Golden Boulevard. Oh, yang dekat itu ya, Villa Melati ya? Iya, belakang pom bensin. Oke. Yang Telkom ya, Plaza baik. itu ya. Ini sudah 5.25 kayaknya. Ya, silakan dimulai. Monggo. Ya, Pak Toto. Tolong di mute semua ya, Pak Toto. Mic-nya tolong jangan dimatikan, Pak Toto. Pak Dr. Mulyanto juga tolong mic-nya bisa dinyalakan, Pak Dr. Mulyanto. Saya udah kan Pak? Ya, belum, bukan Pak Mulyanto. Pak Mulyanto mic-nya masih mati. Oke ya. Oke. Ya, sudah. Mulai. Bagaimana Pak Oni sudah? Oke. Monggo. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Mulyanto, yang insya Allah akan menjadi narasumber kita di pagi ini. Yang saya hormati kepada Bapak Jinda Rohani, selaku Ketua Presidium Forum Masjid BSD dan sekitarnya,
serta seluruh presidium dan seluruh pengurus Forum Masjid Mushola BSD dan sekitarnya. Yang saya muliakan kepada para ustadz, para kiai, para ulama yang barangkali berkesempatan hadir bersama-sama kita di pagi ini. Bapak Ibu hadirin, jamaah yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Segala karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin dan seluruh jamaah yang berbahagia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pagi ini alhamdulillah kita jumpa kembali dengan acara kita secara rutin yang kita selenggarakan, yakni S3 Safari Sabtu Subuh Forum Masjid Mushola BSD dan sekitarnya. Yang hari ini insya Allah nanti kita akan sama-sama dengan narasumber kita Bapak Dr. Mulyanto yang alhamdulillah tengah-tengah kita semua. Apa kabar Pak Mulyanto? Sehat sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyingkat waktu marilah kita sama-sama mulai saja karena kita sudah hampir setengah lima lewat kan ya? Setengah enam. Jadi kita akan segera memulai supaya waktu kita bisa efisien. Marilah kita buka acara S3 ini dengan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita memulai dengan sambutan dari Ketua Presidium, marilah kita bersama-sama doakan pada almarhum Bapak Arif Wahyudi yang kemarin beliau dipanggil Allah SWT, beliau ini sebagai Ketua Forbes. Mudah-mudahan segala kesalahan dan khilafnya diterima semua amal ibadahnya, ditempatkan Allah yang terbaik. Ila hadiniyah wa kumiyat salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh jamaah Forum Masjid Mushola BSD sekitarnya yang dimanapun Anda berada, mari kita awali acara ini dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Jindar selaku Presidium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah ke hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat dan segenap pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyanto atas perkenan dan kesempatan yang diberikan untuk bergabung dengan kami di acara Safari Sabtu Subuh pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap jamaah dan peserta acara Safari Sabtu Subuh S3, termasuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang insya Allah juga sudah bergabung. Dan saya lihat ada beberapa peserta juga hadir dari
luar kota, itu luar BSD dan luar Jakarta. Ada saya lihat tentu saja yang Sidoarjo, Surabaya rutin, dan juga ada yang dari Jogja, mungkin ada dari daerah lain. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu kita harapkan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga kita semua selamat dari penularan COVID-19 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit perkenalan tentang FMMB, terutama untuk Bapak Dr. Mulyanto. FMMB selaku organisasi sosial kemanusiaan dan keagamaan, kita membawai lebih dari 70 masjid dan musola se-BSD dan sekitarnya. Kemudian tentu saja FMMB ikut berperan terutama dalam menegakkan syiar Islam dan memperkuat akidah umat. Program S3 ini merupakan program unggulan untuk menegakkan syiar Islam dan memperkuat akidah umat tersebut. Dan saat ini momentumnya sangat tepat sekali untuk kami menghadirkan Bapak Dr. Mulyanto dengan tema apa kabar RUU HIP dan komitmen penghentiannya. Tentu saja kita menyadari isu sekitar RUU HIP dan RUU BPIP ini menyangkut akidah. Jadi bisa merupakan ancaman terhadap akidah umat dan juga terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Tentu saja tidak hanya agama Islam, tapi juga agama-agama lain. Dan kita juga sama-sama tahu sampai saat ini belum ada kejelasan tentang nasib RUU HIP ini dan apa yang akan terjadi dengan RUU BPIP yang beberapa waktu yang lalu sudah dimunculkan. Namun demikian sudah beberapa saat ini kita tidak mendengar lagi bagaimana kelanjutan atau keputusan baik DPR maupun pemerintah terhadap dua RUU tersebut. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa berbagai elemen bangsa telah menyatakan menolak dan mohon dan meminta RUU HIP untuk dikeluarkan dari prolegnas. Namun dari daftar terakhir yang kita juga sama-sama tahu, RUU HIP masih berada dalam daftar tersebut. Untuk itu, Bapak Dr. Mulyanto sebagai anggota Panitia Kerja atau Panja RUU HIP tentu saja mempunyai informasi A1 tentang kedua RUU tersebut. Sehingga kita mengharapkan pencerahan dari beliau tentang situasi terkini. Pertama adalah terkait penghentian RUU HIP dan juga what's next dengan RUU BPIP. Jangan sampai ini juga akan menyebabkan pelemahan terhadap fungsi agama di Indonesia. Semoga acara S3 ini bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita mulai atau sebelum saya akhiri pengantar saya, akan saya sampaikan beberapa kegiatan FMMB. Yang pertama, insya Allah besok pagi, Ahad, akan diadakan donor darah dan goes bareng diadakan oleh Rudy Project bekerjasama dengan FMMB. Akan dimulai pukul 6, titik kumpul di Ruko Golden Boulevard BSD. Kemudian yang kedua juga besok hari Ahad malamnya kita akan ngaji bisnis bersama Bang Sandi. Insya Allah Zoom akan kita buka mulai jam 19 untuk memberi kesempatan para peserta untuk bergabung virtual secara via Zoom. Untuk itu besar harapan kami atas kehadiran rekan-rekan semua pada dua acara esok hari.
Demikian kami sampaikan sebagai pengantar dari acara S3 pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jindar Hamid yang telah memberikan kata pengantar kita di pagi ini. Selanjutnya marilah kita akan lanjutkan acara kita terkait dengan kegiatan pagi hari ini. Namun demikian, saya selaku moderator ingin menyampaikan juga perkenalan kepada Bapak Dr. Mulyanto. Barangkali sudah tidak asing lagi Bapak Mulyanto ini di lingkungan kita, di Tangerang Selatan, bahkan di Tangerang Raya. Yang tidak ada salahnya untuk kita saling menambahkan perkenalan ini supaya kita bisa lebih kenal lagi. Beliau biasa dipanggil oleh kolega beliau dengan nama Pak Mul. Lahir di Jakarta 26 Mei 1993. Dan kalau kita lihat riwayat pendidikannya S1 di kemudian S2 dan S3-nya di Tokyo. Jadi beliau ini sangat fasih sekali kalau bisa bicara mengenai bahasa Jepang. Jadi nanti dari para jamaah kalau ada pertanyaan dengan menggunakan bahasa Jepang dipersilahkan, tapi tolong nanti ada pertanyaannya gitu Pak Mulia ya. Kemudian kalau kita lihat riwayat pekerjaannya dimulai dari Batan, kemudian staf ahli Mentan, kemudian Kemenristek, kemudian riwayat organisasi dari mulai HMI, Resimen Mahasiswa, kemudian ISMI, Orwell Jepang dan sebagainya. Jadi beliau ini pengalamannya sangat banyak, mulai dari teknokrat, kemudian birokrat, dan yang terakhir beliau sebagai politisi. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Dr. Mulyanto terkait dengan pembahasan kita di pagi ini terkait mengenai masalah RUU HIP ini. Di forum yang sama ini kita pernah juga beberapa kali mendiskusikan masalah ini. Yang pertama, narasumber kita waktu itu dengan Dr. Ali Tahir dari fraksi PAN. Yang kemudian yang kedua dengan Dr. Anwar Abbas sebagai Sekjen MUI, dan yang ketiga dengan Dr. Nur Wahid. Dan ini kami ingin sekali mendengarkan terkait dengan pembahasan atau perkembangan topik RUU HIP seperti yang disampaikan oleh Bapak Jindar Rohani ini dari Pak Mulyanto. Apakah kondisi ini memang sudah selesai ataukah masih proses dan sebagainya. Kami sebagai masyarakat di lingkungan Tangerang Selatan sangat mengharapkan hasil yang dapat kami informasikan. Demikian sekilas tambahan informasi terkait dengan narasumber kita pagi ini Bapak Dr. Mulyanto memberikan informasi kepada kita terkait dengan demikian waktu dan tempat kami persilakan Pak Mulyanto. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wal mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua FMMB, Bapak Jindar Rohani, yang baru saja memberikan pengantar acara ini. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Totok Suhartono, yang sejak pagi menyapa para pemirsa. Hadir di tengah-tengah kita juga Koordinator Lapangan
anggota presidium saya rasa yang selalu hadir bersama kita. Bapak Marta saya lihat selalu hadir, Bapak Tursilo, Bapak Heriawan, dan Bapak anggota presidium yang lain. Juga para ustadz, asatidz yang hadir membersamai kita. Tadi juga ada Jogja, ada Sidoarjo. Sidoarjo saya dengar beberapa kali ya hadir ini. Luar biasa ini. Jadi FFMB ini bukan hanya BSD, ternyata sudah menasional ya. Bahkan bisa jadi mendunia ya, karena Zoom ini kan mudah diakses dari dunia manapun. Tadi juga kita baru saja mendapat kabar bahwa guru kita, orang tua kita, sahabat kita, ketua forum bersama Tangerang sudah mendahului kita. Kita sudah bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau dan menempatkan beliau di surganya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, peserta S3 FFMB, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ketua dan juga Bapak Moderator. Bagaimana status perkembangan dari RUU HIP ini. Namun sebelum itu, Pak Toto nanti tolong diinfokan kalau waktunya sudah habis, Pak ya. Ya, kita punya waktu sampai Bapak kita izinkan kira-kira 35 sampai 45 menit. Ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Sebelum kita masuk ke status, kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian peserta FFMB bagaimana sebetulnya kronologis dari RUU ini. Jadi kami ingin menyegarkan kembali. Ini penting sekali diskusi FFMB ini. Kalau tidak, masyarakat nanti menganggap udah selesai, lupa, akhirnya hilang. Lalu tiba-tiba secara mendadak kembali ini akan mencuat. Lalu kita tidak siap. Jadi itu. Yang pertama kami ingin sampaikan untuk menyegarkan kembali, RUU HIP ini adalah inisiatif DPR. Jadi inisiatif DPR. Terus terang kami juga tidak memahami kenapa DPR berinisiatif undang-undang HIP yang sebagian besar kalau lihat naskah akademiknya itu adalah wilayah eksekutif sebetulnya. Namun mungkin ini ada maksud untuk mempercepat ya keinginan eksekutif. Kadang-kadang memang pihak legislatif itu membantu untuk mendorong terjadi mutualisme seperti itu. Undang-undang ini kita sudah tahu secara substansinya bahwa mengusulkan di dalamnya adalah Ekasila, Trisila, ketuhanan yang berkebudayaan, dan tidak memasukkan TAP MPR sebagai konsideran. TAP MPR nomor 25 ya. Ini semua sudah diusulkan dan begitu berakhirnya di paripurna, di pleno balik, dan juga dilanjutkan di paripurna, disetujui oleh 7 fraksi. Hanya 2 fraksi yang menolak, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ini agak saya tegaskan supaya kita punya gambaran awal bagaimana konstelasi politiknya. Jadi kenapa hanya 2 partai ini yang menolak? Ya terus terang kalau kita amati ya 2 partai inilah yang relatifly adalah partai oposisi gitu. Jadi terakhir sebetulnya para anggota panja itu yang beragama Islam umumnya menolak, umumnya punya pandangan yang kritis. Anggota panja dari RUU HIP ini. Namun terjadi konsolidasi politik ya. Sudah barang tentu ini normal dan lazim dalam setiap pembahasan undang-undang. Ketika pengambilan keputusan biasanya fraksi-fraksi mengambil cara konsolidasi, baik internal fraksi maupun antar para peserta koalisi di pemerintahan. Sehingga tidak heran dari fraksi-fraksi yang merupakan koalisi pemerintah semuanya menyetujui.
kecuali memang yang berada di luar pemerintah, PKS dan Demokrat termasuk yang menyatakan berada di luar. Walaupun tidak secara tegas menyatakan oposisi, namun Demokrat adalah partai yang ada di luar pemerintahan. Jadi ini posisi awal ketika disetujui di dalam panja maupun di pleno DPR RI. Lalu setelah itu secara prosedural dikirimlah surat kepada pemerintah untuk pemerintah nantinya memberikan jawaban. Surat presiden, surpres. Kalau undang-undang atau RUU inisiatif DPR, maka nanti surat perintahnya itu, surat pemerintahnya itu, surat presiden, isinya adalah terkait penunjukan kementerian yang bertanggung jawab. Menteri siapa yang akan bertanggung jawab menjadi mitra DPR untuk membahas bersama DPR. Kemudian ketika pemerintah menjawab itu biasanya langsung diiringi dengan atau dilampirkan dengan daftar isian masalah dari pemerintah. Nah, ini penting kami sampaikan. Karena apa? Karena ini RUU HIP adalah inisiatif DPR. Disampaikan ke pemerintah, maka jawaban pemerintah adalah menunjuk menteri yang bertanggung jawab dan DIM dari RUU HIP. Selama proses ini, masyarakat kita paham, terus terang kami, ya ini dari pihak PKS ya, kami merasa di dalam pembahasan kita ini menjadi yang minoritas, penolakan-penolakan yang kita ajukan, keberatan-keberatan yang kita ajukan di dalam proses, kami merasa tidak cukup terakomodasi di dalam draft akhir. Ya, kami melaporkan hal ini kepada konstituen kami. Kondisi yang terjadi ketimbang nanti di akhir masyarakat mengetahui dan waktunya mepet, kami menyampaikan sejak awal kondisinya, baik melalui media massa maupun melalui forum-forum kami di daerah. Ternyata memang sambutan masyarakat luar biasa. Kita melihat tadi Pak Toto, Pak Moderator sudah menyampaikan, bukan hanya majelis ulama, ormas Islam, tapi juga majelis kerukunan agama lain menyampaikan sikap yang sama, menolak RUU HIP ini. MUI di dalam deklarasinya kalau kita baca itu sangat keras sekali. Sangat keras sekali saya lihat sikap MUI terhadap RUU ini. Begitu juga ormas-ormas Islam yang lain. Begitu juga penolakan datang dari purnawirawan TNI Polri. Jadi para purnawirawan ini dipimpin mantan wapres kita melobi sana sini agar membatalkan undang-undang RUU HIP ini. Tokoh-tokoh di masing-masing daerah itu melakukan deklarasi. Belum lagi mereka memasang spanduk-spanduk baliho menolak. Mengadakan lomba-lomba poster, lomba-lomba spanduk baliho. Pemuda-pemuda organisasi kepemudaan Pancasila, Rumah Pancasila, organisasi perempuan dan sebagainya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Bapak pimpinan dan Bapak moderator. Penolakan dari masyarakat ini sangat luas sekali. Kemudian kami sampaikan pada tanggal 16 Juli 2020, pemerintah menyampaikan surat presidennya. 4 menteri datang ke DPR menyampaikan surat itu. Pemerintah menjawab secara resmi sikapnya terkait RUU HIP, hak inisiatif DPR, disampaikanlah di sana. Mengajukan surpres yang dilampirkan dengan RUU BPIP. Jadi pemerintah menyampaikan surat presiden dengan melampirkan RUU BPIP. Itu yang terjadi. Ini penting kita angkat. Pertanyaannya, lazimnya tadi saya sudah bilang, ketika surpres disampaikan pemerintah menanggapi
RUU inisiatif DPR, harusnya adalah menterinya siapa yang ditunjuk. Kemudian mana DIM-nya pemerintah. DIM itu adalah inventarisasi masalah. Jadi masing-masing ayat dibahas, disampaikan sikap pemerintahnya. Itu tidak ada. Jadi ingin kami tegaskan, tanggapan pemerintah terhadap RUU ini adalah, pertama, belum ada menteri yang ditunjuk. Kedua, belum ada DIM dari RUU HIP. Jadi dengan kata lain, secara substansial material, nggak ada tanggapan pemerintah terhadap RUU HIP. Kalau tidak ada tanggapan, biasanya dengan kata lain, pemerintah tidak ingin melanjutkan RUU HIP ini. Itu pengertian normalnya. Ini penting. Jadi kalau pemerintah tidak menyampaikan penunjukan menteri dalam surpres, tidak menyampaikan DIM RUU yang dimintakan, berarti kan pemerintah tidak ingin melanjutkan RUU inisiatif DPR. Itu yang pertama. Namun pada saat kesempatan 16 Juli itu, pemerintah mengajukan yang disebut RUU BPIP. Jadi pemerintah mengajukan RUU BPIP. Nah, umumnya pemerintah dapat mengajukan dalam berbagai kesempatan itu setiap RUU. Memang sudah demikian aturan mainnya. Kapan saja bisa, dan kalau memang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, khususnya peraturan DPR tentang pembentukan perundang-undangan, maka RUU yang diajukan sebagai inisiatif pemerintah bisa diakomodasi atau dimasukkan di dalam prolegnas. Kalau dia ingin dimasukkan ke dalam prioritas tahunan, maka dia harus disertai dengan naskah akademik. Jadi kalau pemerintah mengajukan sebuah RUU, ya agar mendapat perhatian dan betul-betul sesuai dengan tata cara pembahasan, maka pemerintah sendiri harus menyertakan naskah akademik. Dalam kasus ini, pemerintah tidak melampirkan naskah akademik dari RUU BPIP. Jadi ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah, saya ulangi lagi, pemerintah menjawab dengan surpresnya itu tidak menyampaikan penunjukan menteri, tidak menyampaikan DIM RUU HIP. Berarti kami menyimpulkan ini pemerintah tidak ingin melanjutkan RUU HIP. Namun ternyata malah pemerintah mengajukan RUU BPIP tanpa naskah akademiknya. Lalu bagaimana sikap DPR menghadapi hal ini? Nah, secara kelembagaan kita masih ingat waktu kita melaksanakan diskusi di Forbes ya, bersama almarhum Bapak Arief Wahyudi, dihadirkan, saya juga hadir di sana, dan hadir Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Aziz Samsudin. Beliau menyatakan bahwa kami akan segera membahas di tingkat pimpinan, di tingkat BAMUS, untuk membicarakan persoalan ini. Tindak lanjut dari sikap pemerintah atau surpres pemerintah. Karenanya saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, mungkin ada juga ibu, tadi saya lihat ada Ibu Lilis ya. Per tanggal 12 September 2020, sepanjang yang saya ketahui sebagai anggota Panja, sebagai yang saya ketahui sebagai anggota fraksi dan wakil ketua fraksi PKS, per 12 September ini, hari ini, belum ada pembahasan di tingkat balek, baik di Panja maupun di Pleno. Tidak ada pembahasan tindak lanjut mengenai RUU ini. Kemudian juga kami belum mendengar surat resmi disampaikan dari pimpinan
atau hasil dari rapat BAMUS, mungkin ada lobby-lobby, mungkin ada rapat terbatas yang tidak resmi, namun rapat pimpinan yang resmi, yang hasilnya disampaikan ke fraksi, atau rapat di tingkat badan musyawarah, yang hasilnya diinformasikan ke fraksi, belum ada. Kami belum mendapat sama sekali informasi ini. Karenanya, pertanyaan sekaligus statement kita, ya, berarti terkait RUU HIP belum ada kepastian, ya, belum ada kepastian bahwa RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas 2020 sebagai inisiatif DPR. Belum ada kepastian bahwa RUU HIP ini dicabut. Walaupun terkesan pemerintah tidak ingin melanjutkan RUU HIP ini. Terbukti dengan pemerintah tidak mengajukan nama menteri dan tidak mengajukan DIM terkait RUU HIP. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada kepastian RUU BPIP yang diajukan oleh pemerintah ini adalah inisiatif pemerintah. Beda dengan RUU HIP. RUU HIP inisiatif DPR. RUU BPIP adalah inisiatif pemerintah. Jadi belum ada pembahasan, belum ada kepastian dimasukkan dalam prolegnas. Karena juga belum ada naskah akademiknya. Jadi belum ada kepastian itu. Apalagi dimasukkan di dalam prolegnas prioritas 2020. Sama sekali belum ada pembahasan. Itu yang kedua statement dari saya. Yang ketiga, tidak ada pembahasan, tidak ada persetujuan bahwa RUU BPIP ini menggantikan RUU HIP. Enggak ada pembahasan. Tidak ada persetujuan bahwa RUU BPIP ini langsung menjadi menggantikan RUU HIP. Walaupun pihak pemerintah terkesan sepertinya menggantikan. Tidak ada, tidak semudah itu. Nah, kemudian bagaimana sikap teman-teman fraksi-fraksi yang ada menyikapi hal ini? Yang pertama kami ingin sampaikan, karena saya dari PKS mungkin yang paling sederhana, yang paling gampang, yang kami ketahui, yang kami meyakini, kami sampaikanlah sikap PKS dulu. Yang pertama, kalau PKS itu mendesak agar RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas 2020. Nah, ini selalu kami suarakan terakhir di dalam paripurna. Ya, kami minta, ini tolong, permintaan masyarakat, desakan masyarakat, penolakan masyarakat sudah terlalu luas, ya kan? Maka sudah saja RUU HIP dicabut dari Prolegnas, termasuk dari Prolegnas jangka panjang. Itu yang pertama. Kedua, PKS sikapnya itu tidak setuju kalau RUU BPIP itu ditukar guling sama RUU HIP. Karena tidak ada aturan yang mengatur tukar guling seperti ini. Dari inisiatif DPR, tukar guling menjadi inisiatif pemerintah. Ya. Yang normal adalah pengajuan DIM. Atau dalam kasus pemerintah tidak ingin meneruskan RUU BPIP, dan ingin berkehendak mengajukan RUU BPIP, maka ya pemerintah mengajukan lagi dari awal, RUU-nya disampaikan, menyampaikan juga naskah akademiknya, menyampaikan juga naskah akademiknya. Nah, ini tata cara yang lazim ya sebagai undang-undang baru yang diajukan. Yang ketiga, sikap PKS, bila pemerintah berinisiatif mengajukan RUU BPIP lengkap dengan naskah akademiknya,
sesuai dengan prosedur, maka ya DPR ya harus menerima. Ya kan artinya ya menerima pengajuan itu. Sikapnya bagaimana? Ya termasuk PKS, ya boleh saja pemerintah mengajukan RUU. RUU apapun ya boleh saja. Ya kan? Asal sepanjang dengan aturan yang berlaku. Misalnya pemerintah mengajukan RUU BPIP, silakan dengan naskah akademiknya, silakan. Kami belum tahu isinya apa RUU BPIP ini. Kan kami harus kaji dulu, kami baca dulu. Kalau ternyata RUU itu isinya tidak bagus, ya mengundang kontroversi, ya kami tolak. Ya kan? Nah, terkait dengan ini, memang kan sudah beredar draft RUU tidak resminya. Jadi kan draft RUU tidak resminya beredar. Dan kita juga mendengar kiprah BPIP, ya kan? Jadi secara kasar ini yang kami rasakan, yang kami pikirkan, BP ini kelembagaannya ini kan yang pertama, Dewan Pakarnya itu kan terdiri dari tokoh-tokoh partai. Dewan Pakarnya itu, Dewan Pengarah ya, terdiri dari tokoh partai. Beredar juga dokumen desain BPIP. Kalau kita lihat, kita baca desain BPIP ke depan, 25 tahun ke depan, itu kurang lebih rencananya mirip-mirip dengan RUU HIP ya. Terkait dengan Pancasila ini ingin melaksanakan indoktrinasi semi militeristik, kembali kita ke zaman Orde Baru dulu. Kita lihat juga track record dari lembaga BPIP ini, baik pimpinannya, statement pengarahnya, ini tidak simpatik. Seringkali mendiskreditkan agama, apalagi agama Islam. Kadang-kadang agama disebut racun, agama disebut musuh. Baru 1-2 hari ini, Dewan Pengarahnya mengatakan bahwa agama mempunyai agenda tersendiri, ya kan? Partai politik menjadikan agama sebagai tameng dan sebagainya. Jadi agama ini bagi BPIP yang kita tangkap melalui media, pernyataan tokoh-tokohnya tidak simpatik. Dari segi program, kita juga melihat program BPIP itu tidak simpatik. Mengadakan konser di tengah COVID, rame-rame, bayar uang yang mahal, padahal kita lagi menderita pandemi. Nggak ada uang untuk menanggulangi COVID ini. Harus hutang kita. Nanti kita dengan BPIP mengadakan konser, keluar miliaran rupiah. Tanpa menggunakan masker, luar biasa. Tidak simpatik. Ditambah lagi, kita masih ingat, waktu pertama kali didirikan BPIP, yang mencuat adalah soal gajinya. Gaji para Dewan Pengarahnya. Maka akhirnya ribut berkepanjangan, sampai ujung-ujungnya Ketua BPIP, Dr. Yudi Latif, seorang pemikir negarawan, mengundurkan diri. Ya kan? Digantilah oleh penggantinya yang sekarang, yang sering ya kita dengar statement-statementnya tidak simpatik. Jadi kami melihat BPIP ini secara umumnya, jadi kami kan belum tahu persis ini apa draft RUU-nya, naskah akademiknya juga belum ada. Tapi yang tertangkap dari masyarakat, aspirasi yang kami dengar, tidak simpatik lembaga BPIP ini. Kalau lembaga BPIP yang kurang simpatik ini kami rasakan, ingin dikuatkan dari dasar hukum Perpres menjadi dasar hukum undang-undang, ini kecenderungannya kami keberatan. Kalau nanti kami baca memang sebentar gitu, bisa jadi kami menolak. Nah, bagaimana solusinya? Menurut kami, secara kelembagaan PKS, ya kalau kita ingin lembaga yang bagus, yang kuat untuk membina dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila ini, kan sudah ada lembaga yang simpatik
Yang pertama adalah Badan Pengkajian MPR yang selalu melakukan secara rutin sosialisasi 4 pilar. Yang kedua adalah lagi lembaga yang Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Ini secara reguler melakukan pelatihan, pendidikan, baik pendidikan nilai-nilai kebangsaan maupun pendidikan reguler yang 9 bulan setiap hari datang. Dan pendidikan yang disebut singkat, kursus singkat, 6 bulan, setiap hari datang. Kebetulan saya alumni Lemhanas, kursus yang 6 bulan, setiap hari 6 bulan dari pagi sampai sore. Kursus tentang ketahanan nasional. Dan saya pun ikut selama 1 minggu kursus nilai-nilai kebangsaan. Setiap anggota DPR itu dapat kursus 7 hari tentang nilai-nilai kebangsaan. Kami memandang Lemhanas ini cukup mumpuni. Memiliki orang, SDM, pakar, kelembagaannya kokoh, simpatik. Kenapa enggak Lemhanas saja kita beri tugas untuk sosialisasi Pancasila ini. Saya rasa itu Bapak Moderator dari kami. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan tentang RUU HIP dan RUU BPIP masih tetap seperti posisi tanggal 16 Juli 2012. Sikap PKS jelas menolak RUU HIP ini. Dan masyarakat juga jelas. Sebagian partai politik sudah mulai menyampaikan sikap penolakan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai resmi, partai politik yang menyatakan penolakan itu konsisten. Di dalam forum resmi nanti menyatakan menolak. Mencabut RUU HIP. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyanto yang telah tadi menyampaikan kepada kita sekalian terkait dengan RUU HIP ini. Kita sudah mendengarkan bersama-sama runutan usulan terkait dengan RUU HIP ini dimulai dari DPR sampai penjelasan yang terakhir terkait dengan kondisi yang terkini. Kita lihat bahwa RUU HIP ini belum ada kepastian dicabut dari Prolegnas, kemudian terkesan pemerintah tidak dapat melanjutkan, namun demikian belum ada kepastian terkait dengan kegiatan ataupun kondisi HIP ini. Bapak Dr. Mulyanto ini perlu saya sampaikan juga bahwa beliau ini juga di Komisi 7, Pak Mul ya, yang membidangi energi dan lain-lain terkait dengan masalah yang beliau sampaikan. Tapi mungkin kali ini kita tidak akan membahas energi, karena kalau kita lihat tulisan-tulisan atau komentar-komentar Bapak terkait dengan di Komisi 7, kami telah banyak membaca terkait dengan masalah Pertamina barangkali, Pak Mulyanto. Iya. Jadi dan juga hiruk-pikuk di masyarakat ini juga banyak banyak yang dilihat terkait dengan perkembangan Pertamina yang kabarnya kondisi sekarang rugi. Bapak, Ibu, dan para jamaah yang saya hormati, barangkali kita akan menginjak kepada sesi tanya-jawab. Mumpung beliaunya ini hadir bersama-sama kita di tengah kesibukannya, saya persilahkan dari para jamaah untuk dapat menanyakan apa saja terkait dengan masalah HIP, walaupun beliau tadi sudah menjelaskan. Demikian saya persilakan dari rekan-rekan atau para jamaah, Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan. Silakan, ada yang langsung. Pak Oni, bisa dibantu Pak Oni? Oke, bagi yang bertanya, monggo bisa meraise hand, dan nanti kalau sudah raise hand, nanti akan saya buka mic-nya. Itu Pak Toto. Monggo Pak Toto, ada pertanyaan di kolom chat, banyak juga Pak Toto.
Ya, mungkin sambil menunggu para jamaah yang untuk bisa menjawab secara langsung, saya mulai saja beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Rohmadi Serpong. Jadi Abimul mohon maaf ikut bertanya, dengan terjadinya surprise pada tanggal 16 Juli 2020 tanpa penunjukan menteri dan tim, apakah tidak ada SOP pengajuan RUU? Monggo Pak Mul dijawab dulu sambil nunggu yang lain. Ya, terima kasih Pak Moderator. Tadi pertanyaan dari Pak Romadi dari Serpong. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Romadi. Jadi begini Pak Romadi, tata cara pengajuan sebuah RUU itu sudah diatur di dalam peraturan perundangan, baik undang-undang tentang pembentukan undang-undang dan juga di dalam peraturan DPR tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi sudah diatur. Tata caranya adalah satu, kalau pemerintah bagaimana, kalau dari masyarakat bagaimana, kalau dari DPR bagaimana cara mengajukannya. Nah terkait dari pemerintah, inisiatif pemerintah, kalau pemerintah ingin mengajukan perundangan, maka pemerintah wajib mengajukan yang pertama draft RUU yang bersangkutan, dilampirkan dengan naskah akademiknya. Lalu dengan nanti ada yang lebih teknis, apa intisari pokok dari undang-undang yang diajukan, latar belakangnya ya secara pokok juga disampaikan di dalam surat pengantar. Jadi ada dua, RU-nya ada draftnya, lalu ada naskah akademiknya. Kalau itu sudah masuk ke DPR, baru DPR membahas apakah RU ini layak masuk ke dalam prioritas jangka panjang. Nah ini akan kita bahas di tingkat DPR. Kemudian kalau memang undang-undang ini dipandang penting, bisa juga dimasukkan ke dalam RUU prioritas. Kalau RUU prioritas 2020 rasanya sudah tertutup ya. Mungkin RUU prioritas tahun 2000-2001. Ya, itu dimungkinkan kalau persyaratan yang ada itu sudah lengkap. Nah terkait RUU BPIP, tadi saya sudah sampaikan, baru ada mengajukan draft RUU-nya saja. Ya kan? Belum ada naskah akademiknya. Jadi mungkin DPR juga kalau melihat begini kan, ya belum layak untuk diteruskan, belum layak untuk dibahas. Kalau pandangan saya itu begitu. Jadi kalau saya husnuzonnya nih Pak dengan kondisi DPR ini, kenapa sampai hari ini nggak dibahas? Mungkin dianggap ya memang nggak perlu dibahas. Kalau baru hanya RUU tok, belum ada naskah akademiknya ya nggak usahlah kita bahas. Diamkan aja nunggu sampai lengkap. Nah, husnuzon saya demikian Pak Romadi. Jadi belum layak untuk dilanjutkan RUU BPIP ini. Demikian. Terima kasih kepada Pak Mul yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Rohmadi. Saya teruskan pertanyaan berikutnya nih Pak Mul. Ini ada Bu Lilis, Pak Toto, ada Bu Lilis yang sudah resen dan sudah saya buka mic-nya, Pak Toto. Silakan Bu Lilis, silakan. Ya baik, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Mulyanto sudah bisa membersamai acara S3-nya. Terkait tentang HIP ini ya, bagaimana caranya? Pertama ini kan kita yang memahami tentang HIP itu hanya sekian persen umat Islam yang ada di Indonesia misalnya Ustaz ya. Masih banyak ya mungkin ibu-ibu ya yang taklimnya tidak membahas tentang masalah ini ya, atau masyarakat di luar sana lah ya. Nah itu bagaimana caranya agar mereka ikut peduli ya, apa mungkin ada suatu share yang sangat mudah dipahami oleh mereka sehingga mereka bisa ikut membersamai dan ikut menolak gitu ya. Karena saya yakin nih berapa persen tuh ya hanya orang-orang yang punya ilmu ke arah sana ya, yang peduli dan sangat care ya. Tapi masih banyak tuh ya, saya yakin tuh masyarakat kita yang masih belum peduli tentang masalah HIP ini gitu kan. Mereka mengurusi masalah perutnya aja gitu ya. Itu mungkin bagaimana caranya akan dikemas ya,
informasi itu dipahami oleh ibu-ibu juga yang masyarakatnya di bawah kita atau mungkin masyarakat umum, sehingga mereka gitu loh. Oh iya ya, berarti ini harus kita support nih. Mungkin itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua, ketika nanti mungkin orang-orang ya perwakilan kita atau siapa yang menolak itu dari partai ya. Ketika itu partainya karena ini sistemnya Ustaz, banyak yang terbanyak itu adalah yang akan disahkan misalnya ya. Nah, ini bagaimana nih pandangan dari partai-partai Islam lainnya gitu kan ya, untuk memahami ini sehingga yang berjuang itu bisa disupport juga, tidak sampai kalah untuk voting gitu Ustaz. Mungkin itu ada 2 pertanyaan, mohon bisa ada pencerahan Ustaz. Ya, jazakallah Ustaz Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lilis. Bisa langsung untuk bisa menjawabnya. Terima kasih Ibu Lilis, pertanyaannya sangat bagus sekali, 2 pertanyaan. Yang pertama, terus terang ini adalah walaupun kita yang ada di DPR ini punya tugas itu membantu menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian ya dengan cara yang sederhana, namun menurut kami ini perlu bantuan dari masyarakat secara kultural. Bagaimana isu RUHIP ini sampai ke ibu-ibu. Saya lihat ini di masyarakat, walaupun tadi Ibu Lilis menyatakan ibu-ibu belum sampai ya, masih banyak yang belum memahami, namun proses KARA itu sudah sangat lumayan. Apalagi FMMB ini, S3 ini, sudah berapa kali menghadirkan tokoh-tokoh besar yang langsung memahami, saya lihat. Tokoh-tokoh yang diundang ini sangat dahsyat menurut pandangan saya secara nasional. Karena kepada tokoh-tokoh itu saya sering bertemu di dalam forum. Wakil Ketua MUI, itu saya bertemu beberapa kali di berbagai forum. Beliau sangat memahami dan betul-betul bersama dengan Sekretaris MUI menjadi dapur dalam menggodok deklarasi MUI itu. Dan itu hadir di FMMB. Luar biasa FMMB ini. Lalu menghadirkan Dr. Hidayat Nur Wahid yang di Wakil Ketua MPR ya, di DPR-nya sangat memahami persoalan ini. Termasuk Pak Ali Tahir juga adalah anggota Panja. Saya juga anggota Panja. Jadi memang sumber yang didatangkan oleh FMMB ini saya rasa dahsyat ya. Saya rasa dahsyat. Ya karena mungkin ini jaringan networking ini cukup kuat ya FMMB ini. Sementara saya lihat tempat-tempat lain kalau diskusi ya narasumbernya nggak tepat sehingga informasinya tidak akurat sekali. Tingkat keakurasian dari FMBM ini saya rasa sangat tinggi sekali. Nah, tinggal untuk bisa ke ibu-ibu ini harus ada lapis kedua ya. Turun ya dari FMBM ini turun menjelaskan dalam taklim-taklim ibu-ibu yang lebih sederhana. Dan mungkin saya di masjid-masjid yang lain juga pengajian ibu-ibu mulai diisi dengan ibu-ibu sendiri atau para narasumber yang terdekat yang dapat memberikan pengertian dengan lebih mudah dan sederhana. Itu yang pertama, Bu. Jadi Bu Lilis ini punya peran sekali untuk menjelaskan ke ibu-ibu karena Ibu Lilis sudah memahami ya, tinggal meneruskan. Yang kedua ini pertanyaan yang sangat luar biasa, penting, berat. Saya menyampaikannya cukup berat ini, yang kedua ini. Karena itu mencerminkan fakta politik yang susah saya ngomongnya. Makanya di dalam awal pembicaraan saya itu saya mengutip sebuah ayat, 2 ayat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum muslimin itu harus saling bahu-membahu dalam membasmi kebatilan. Kaum muslimin itu harus berjuang secara berjamaah, bersof-sof. Kal bunyanun marsus, kal jasadu wahid, kal sajaratu thayyibah. Asluha fis apa istilahnya? Yang akarnya ya, asluha fil'at, menembus ke dalam bumi, ya kan? Lalu wa far'a fis sama tu'ti ulaha kullahin.
cabangnya dan daunnya itu lebat, tinggi menjulang ke langit, sementara buahnya produktif. Jadi harus kita akui Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf betul-betul ini saya harus mengatakan statement ini ya. Secara pribadi ada anggota-anggota DPR juga bagus, positif, sikapnya memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan menolak RUU HIP ini. Tapi ketika di ujung harus mengambil keputusan resmi, kan terjadi konsolidasi praksi. Ketika mengambil keputusan terjadi konsolidasi, kalau tidak cukup, konsolidasi di level koalisi pemerintah. Nah itulah yang terjadi. Makanya jangan heran, yang menolak adalah hanya partai yang oposisi. Jadi ini adalah fakta empirik kita. Perjuangan struktural kita secara politik dengan perjuangan kultural kita kemasyarakatan belum ba'duhum awliya'u ba'. Belum saling tolong-menolong. Mayoritas kaum musliminnya luas, besar, banyak. Ya. Tapi yang ada di politiknya kurang dari 30%. Bahkan dari 30% itu bersisa mungkin hanya 8%. Dari 100%. Jadi ketika mengambil keputusan, kita nggak ada pilihan. Kita harus menyampaikan ke masyarakat, tolong dibantu. Kami kewalahan, nggak bisa apa-apa kami, cuma sekian. Ini Bapak Ibu sekalian, sebuah fakta, PR menurut saya. Bagaimana politik Islam itu bisa betul-betul memperjuangkan, berkhidmat untuk Islam. Demi kebaikan agama, bangsa, dan negara. Faktanya kurang menyenangkan menurut saya. Karena apa? Politik ini tidak bisa sekedar individual. Tokoh-tokoh yang baik, saya kesian terus, saya kesian, sedih Pak. Termasuk kepada tokoh yang bersangkutan. Saya satu forum dengan tokoh Islam, ya, cuma dari partai koalisi Pak. Ketika di satu forum luar biasa statement-statement pribadinya. Tapi akhirnya kan masyarakat bertanya, tolong bagaimana sikap resmi partai Bapak? Sulit menjawabnya. Sampai ada pernyataan, kalau gitu Bapak pindah saja ke partai yang lebih baik. Dari partai, jadi Bapak makan hati di partai itu. Ini Pak, berat sekali saya menyampaikan hal ini. Ini fakta. Jadi Bu Lilis, mohon maaf kalau saya nggak bisa lugas menjawab ini. Karena saya enak, karena kita ini kan termasuk di FMI ini kan beragam ya partai politik Islamnya. Kan saya nggak ingin menyudutkan partai-partai yang lain. Kami melihat bahwa perjuangan oposisi itu membutuhkan soliditas. Soliditas. Itu harapan kami, Bu Lilis. Mudah-mudahan sedikit menjawab ini yang kedua. Demikian, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Mul. Demikian Ibu Lilis yang pertanyaannya sudah dijawab. Sangat paham sekali kita apa yang terjadi yang disampaikan oleh Pak Mul. Pertanyaan berikutnya barangkali satu atau dua lagi Pak Mul ya. Masih ada waktu Pak Mul ya. Ini ada sudah resen, ada tiga. Ya, ada tiga resen ini. Pak Ismu Kandar, Ustadz Najih Ihsan, Pak Khairul. Pak Ismu Kandar, tolong bisa di-unmute. Udah, Pak. Oke. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Pak Mul. Ini saya cuman ini aja bahwa kalau di politika itu kan masalah momentum. Nah, kebetulan kami ini di FMI kan aktivis-aktivis semuanya Pak Mul. Nah, sekarang grafik teman-teman, grafik umat pada saat ini kan sedang lagi naik nih Pak Mul. Nah itu jadi menurut saya kira-kira pertanyaan saya kira-kira bagaimana PKS sebagai partai
dan teman-teman orang-orang PKS yang ada di dalam partai ini bisa menangkap momen itu, Pak. Jadi sebagai contoh aja, wilayah perangnya Pak Mul kan wilayah perang kita semua kan ini di BSD nih, Pak. Nah, kita tahu di BSD ini populasi kita umat muslim masih agak di bawah dari yang non-muslim. Tetapi masalah militansi, insya Allah kita lebih girohnya lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang sebagian besar muslim. Nah, yang menjadi keresahan saya sebenarnya ini Pak, PKS sendiri ini justru kurang menggigit di FMB-nya Pak. Maksudnya di anggota-anggota masjid FMB-nya. Nah, teman-teman PKS ini sebenarnya ini FMB ini adalah lahan yang bisa jadi tempat untuk berdakwah sebenarnya dari sisi politik Islam, Pak. Nah, pencerahan tentang politik itu di umat ini kan masih sangat rendah. Sedangkan kebutuhan kita sebagai umat itu belum terakomodir di parlemen-parlemen yang dari tingkat DPRD 2, 1 bahkan ke RI, Pak. Nah, gimana kira-kira untuk menyikapi hal ini, Pak? Jadi umat Islam ini betul-betul bisa mempunyai kontribusi besar, terutama untuk wilayah Tangsel, baik di tingkat daerah, pusat dan di tingkat daerah dan pusat. Apalagi kita lihat PSI aja udah 5 kursi nih Pak. Gitu. Itu harusnya menjadi kekhawatiran kita semua. Kira-kira gitu Pak Mul. Tolong dijawab Pak Mul. Terima kasih Pak Ismandar. Betul bahwa terkait politik ya, langsung di BSD ini, kalau dikatakan bagaimana PKS masuk berdakwah ke masing-masing komunitas, itu adalah wilayah kami Pak, sudah sangat lama kita lakukan itu. Jadi dakwah kami dimulai dari dakwah kultural dan kami lalu membentuk juga dakwah politik ini. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan kami sudah cukup lumayan Pak teman-teman kita yang ada di dalam FMMB ini. Saya rasa lumayan lah, kami merasakan begitu. Walaupun Pak Ismandar menganggap masih kurang ya. Ya, itulah keadaannya, kemampuan kami masih seperti itu. Tapi lumayan SDM kami yang ada di dalam berbagai organisasi itu juga cukup berpengaruh ya. Berpengaruh. Namun Pak, yang utama adalah bagaimana kita bisa mengarus utamakan memainstreaming politik Islam di BSD. Itu adalah satu persoalan Pak. Jadi satu persoalan besar kita secara keumatan, tadi yang Bu Lilis tanyakan saja kan sudah jelas. Bu Lilis tanyakan, kenapa tokoh-tokohnya Muslim? Tetapi ketika ngambil keputusan, lah kok jadi minoritas, ya kan? Nah, partai yang menjadi penentu. Jadi bagaimana sebuah partai mengembangkan diri, menarik simpati. Nah, disinilah kadang-kadang kita terjebak antara idealisme dan pragmatisme. Akibatnya terbelahlah menjadi oposisi koalisi. Partai Islam tidak pernah solid dalam satu wadah yang bisa menggolkan tujuan-tujuan Islam. Beda dengan masa-masa sebelumnya ya, kita bisa membentuk apa yang disebut bahkan praksi Islam. Kita pernah terjadi membentuk praksi Islam, bahkan membentuk poros Islam. Nah, itu membentuk satu kesatuan umat. Bahkan di masa awal kita Partai Amanat PAN, Partai Amanat Nasional dengan PKS membentuk satu praksi yang bernama Fraksi Reformasi. Kiprahnya luar biasa praksi ini. Kita menginginkan seperti itu. Di barisan yang lebih besar, gabungan fraksi-fraksi Islam ini lebih solid. Wabil khusus di BSD, peta politiknya Bapak udah saya sampaikan, belum bisa menjabarkan itu ya. Masuk dengan pilkada ya, Walkot ya, Kota Tangerang Selatan. Partai-partai dari Muslim cukup kuat ya, PSI, ya kan? Dan termasuk PDIP, suaranya juga ada. Menurut saya Pak, perjuangan politik ini tidak bisa diserahkan kepada partai politik.
Partai politik ini hanya corong aja, Pak. Bagian saja perjuangan struktural. Perjuangan politik itu tetap merupakan perjuangan kultural, high politik, politik tinggi. Jadi ada dua perjuangan politik itu, Pak. Yang disebut high politik, politik tinggi, ya, politik yang dijalankan secara adiluhung, dilaksanakan oleh para pimpinan kaum muslimin ini, dia menjalankan politik yang selalu memperjuangkan kaum muslimin. Sementara law politik, politik praktis, baru diakomodasi, dialirkan melalui partai politik. Karenanya dua kekuatan besar, Islam politik dan Islam kultural ini menyatu, punya ruh semangat yang kita sebut, para pakar menyebutnya ya, ruhul siyasiyah, ya kan? Al-fahmu siyasiyah. Kepahaman ruh politik itu dipahami oleh umat, bukan saja oleh partai politik. Nah, inilah kami berusaha sebagai sebuah partai politik dengan keterbatasan kelembagaan dan SDM yang ada, mensosialisasikan agar mari loh kita bela politik umat ini, politik keumatan, baik secara high politik maupun secara low politik. Di BSD ini, alhamdulillah dengan adanya forum-forum seperti forum Masjid Mushola ini, karena ini kan wilayah masyarakat kelas menengah, wilayah masyarakat intelek, sehingga FMBB ini relatively militan, relatively semangat. Tapi kalau kita lihat semakin ke daerah ruralnya, daerah perdesaannya, saya rasa tipikal Pak, masyarakatnya itu pragmatis, ya. Tidak seperti masyarakat yang ada, yang terhimpun di dalam FFMB. Kepada masyarakat yang ada di wilayah perdesaan Serpong ini pun, kita juga perlu Pak untuk melakukan pembinaan secara politik. Itu kami lakukan. Jadi dengan keterbatasan SDM yang ada, kami aktif Pak, baik di rural maupun di urban gitu, di kota-kota di BSD-nya maupun di pinggir-pinggirannya. Baik yang di wilayah-wilayah bisa terjangkau oleh para intelek, elit maupun tidak. Nah itu Pak. Nah, namun dengan keterbatasan yang ada, itulah yang terjadi. Kita terus mendorong suasana ini. Tapi satu pesan saya, Partai Islam akan selalu seperti ini selama kesadaran masyarakat secara utuh bagaimana memperjuangkan agenda-agenda umat itu tidak disadari oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Akibatnya apa? Ya yang mereka pilih wakil-wakil bukan dari umat Islam. Yang dia pilih, yang dia colok bukanlah Partai Islam. Akibatnya ketika kasusnya kayak RUHIP, kita kalah. Ujung-ujungnya secara politik adalah partai, Pak, bukan individu sebetulnya. Kalau kita perhatikan, Pak ya, ketika mengambil keputusan itu adalah satu praksi satu, Pak. Kalau di undang-undang ini itu satu praksi satu. Kalau memutuskan orang, kalau terpaksa baru satu, itu pun berdasarkan praksi, Pak. Orang yang voting namun tetap saja representasi praksi. Representasi praksi. Demikian dari kami, Pak Ismunanda. Ya, terima kasih. Untuk kita bangun kesadaran bersama. Dari Pak Mul atas pertanyaan dari Pak Ismu. Berikutnya kita dengarkan pertanyaan dari Bapak Najib Ihsan ya, Pak Oni ya. Ustaz Najib Ihsan dari Sidoarjo. Ya, silakan, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul yang saya hormati, saya dari Sidoarjo, Pak. Dan insya Allah aktif ikut kajian S3 ini. Singkat pertanyaannya, Pak. Mungkin nanti jawabannya juga singkat. Saya mendengarkan tadi uraian Bapak bahwa RUU HIP itu mestinya prosedurnya pemerintah itu menunjuk menteri dan kemudian menyampaikan daftar isian permasalahan tadi. Tapi itu tidak dilakukan. Kemudian pemerintah mengajukan RUU
BPIP. RUU BPIP juga begitu, tidak ada naskah akademik. Yang saya tanyakan dalam prosedur pembuatan RUU menjadi undang-undang, apa ini tidak cacat prosedur? Kemudian apa ini bisa dilanjutkan pembahasannya? Karena dari prosesnya saja sudah seperti itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau nanti dengan tiba-tiba, karena mereka mainnya juga sekarang mainnya itu di undang-undang, berdalih dengan undang-undang, semuanya berdalih di undang-undang. Ketika parlemen dikuasai oleh mereka, ya tentu saja umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa nantinya. Ketika dipaksakan untuk disahkan, lalu sampai pada voting, kalah. Saya dengar hanya ada satu fraksi yang menolak RUU BPIP maupun HIP itu tadi. Tadi saya juga mendengar bahwa secara personal anggota DPR dari partai-partai politik yang Muslim itu vokal menolak secara personal. Ya. Jadi secara pribadi di luar keanggotaannya dia sebagai anggota fraksi vokal, tapi begitu prosesnya melalui fraksi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sedangkan dalam pemilu, undang-undang pemilu itu kan orang memilih orang di pemilihan umumnya, bukan memilih partai. Apa mungkin Pak Mul itu kemudian nanti undang-undang pemilu itu dirubah memilih partai, bukan memilih itu, bukan memilih individu, bukan memilih anggota, tapi memilih partai. Ya. Nah, satu lagi yang singkat, bagaimana caranya ketika kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial ataupun apa saja ya, untuk mengajukan penolakan terhadap itu, terhadap RUU BPIP maupun HIP. Saya rasa komunitas masjid, komunitas majelis taklim tadi disinggung-singgung, itu juga punya kekuatan. Sehingga jembatan para ustadz, para kiai itu sangat kuat sekali mestinya. Cuma jujur saja, mereka tidak paham bagaimana prosedurnya mengajukan penolakan itu. Di Sidoarjo saja, itu dan Surabaya, insya Allah ada masjid yang saya kunjungi setiap bulan secara rutin, tidak kurang dari 60 masjid dan majelis taklim. Ini di level di kota saja nggak sampai, mereka nggak tahu bagaimana caranya saya harus menyuarakan itu. Paling bisa gerundel saja mereka. Itu Pak Mul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab saja secara singkat bahwa menurut persepsi kami Partai Keadilan Sejahtera, apa yang disampaikan pemerintah tentang RUU BPIP itu tidak prosedural, cacat hukum, tidak bisa diterima. Yang kedua, karena pemilihan terkait pembahasan undang-undang ini kebanyakan ya dapat kami sampaikan itu adalah sikapnya adalah praksi. Ya, jadi memang akhirnya bukan individual. Ketika kita memilih memang pribadi, tetapi kita harus ingat sistem politik kita ini kan proporsional terbuka. Jadi memang terbuka tapi kan tetap proporsional. Partai yang mengajukan, bukan calon independen. Ya, jadi memang ini adalah debatable, Pak. Jadi memang kalau saya masih meyakini partai itu penting, Pak. Kalau hanya orang per orang independen saja, ya kan, tidak jelas latar belakang konsolidasi politiknya, malah sulit pengaturannya, Pak. Bagaimana mengatur agar berjuang secara bersop-sop, secara rapi kalau hanya orang per orang. Itu juga repot. Ya, itu juga repot. Karenanya nggak ada pilihan, kaum muslimin ini harus memilih individu politik, individu personal yang baik. Yang kedua harus memilih partai Islam yang terbukti memperjuangkan mereka. Itu yang utamanya. Kalau itu terjadi, insya Allah itu akan lebih mudah. Yang ketiga, yang terakhir ya pertanyaan Bapak, saya jawab dengan singkat saja. Bagaimana caranya agar masyarakat awam, umum, masjid, musola, para tokoh-tokoh bisa menyampaikan ekspresinya tetap bisa, Pak. Caranya bukan dengan gerundel, Pak. Gerundel juga boleh, itu tahap awal. Ya kan?
Namun setelah itu bisa sederhana Pak, masang spanduk Pak, kami menolak, difoto kirim ke medsos. Bapak apel, deklarasi, kami menolak. Baik tingkat masjid musola atau gabungan masjid musola atau alun-alun di kecamatan, alun-alun di kabupaten, sudah cukup secara politik Pak. Itulah yang disebut politik, high politik. Itu sudah menjadi sinyal. Wah, Sidoarjo kecamatan ini nolak. Kecamatan itu menolak. Nah, itu udah menolak artinya. Ini adalah bahan bagi kami Pak. Ketika di parlemen Pak. Tolong bapak-bapak partai politik yang lain. Konstituen Anda di kecamatan A, Sidoarjo menolak itu. Kecamatan sini menolak. Ini kan artinya Indonesia menolak. Kenapa partai politik tetap seperti ini? Akhirnya terjadi Pak kayak kemarin Pak. Terjadi akhirnya pemerintah pun tidak berani mengajukan BIM sebetulnya Pak. Dia mau tuker. Ya kan gitu. Jadi kekuatan kultural, kekuatan tokoh-tokoh itu Pak. Dari grundel-grundel muncul menjadi pasang spanduk, muncul deklarasi, dikirim ke medsos, menjadi bising penolakan itu. Jadi Pak itu Pak, politik akhirnya Pak, mendesak itu Pak. Nah itulah politik yang kami harapkan. Kalau hanya mengandalkan yang 8% Pak, kalah kita voting Pak. Nah minimal sekarang ini dikuatkan oleh gerakan masyarakat. Cuma memang capek Pak ya, jadi masyarakat harus ikut terus dalam banyak hal. Harusnya udahlah, dipercayakan aja kepada partai politik dan wakilnya yang udah dipilih, kan begitu Pak. Udah tenang masyarakat mengerjakan wilayah kehidupannya masing-masing. Nah, tapi karena ternyata harapannya tidak tercapai, wakilnya cuma sedikit, itulah yang terjadi. Pak Ihsan dari Sidoarjo. Terima kasih Pak, saya ngelihat beberapa kali gambar Bapak, karena Bapak selalu bertanya gitu di forum ini. Betul. Terima kasih loh Pak. Beliau aktif. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya amati juga sangat tajam-tajam sekali. Baik. Minimal satu lagi Pak Mul ya, mohon izin waktunya dari Bapak M. Khairul, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Khairul, termasuk dari Sidoarjo, mungkin dengan Pak Najis kan. Jadi kami juga jamaahnya gitu. Jadi terus terang Pak Mul, Ustadz Mul, kami terus terang miris dari penjelasan Bapak tadi. Jadi artinya begini, yang notabene sampai belakangan kemarin masalah Menteri Agama dan sebagainya itu kan partai-partai Islam itu mungkin tadi Pak Mul juga menjelaskan mensikapi seperti itu. Artinya terus terang kami menilainya ini secara Islami. Mirisnya gini, tadi Pak Mul menyampaikan secara pribadi dari anggota fraksi atau partai yang notabene awalnya itu berdirinya itu secara Islami, yang mana begitu melalui sidang pleno atau paripurna nyatanya sikapnya adalah sikap partai. Terus kami miris. Nah, sedangkan di masyarakat Indonesia menurut saya sebagian besar itu banyak orang-orang yang menokohkan ya. Jadi siapa yang bicara itu istilahnya taklid. Nah, ini yang kebanyakan menurut saya seperti itu. Tapi alhamdulillah di FMBD atau Serpong ini BSD ini enggak seperti itu. Jadi terus terang dengan penjelasan Pak Mul tadi masyarakat harusnya ambil sikap ya. Jadi artinya begini, saya pribadi berarti nun sewu ya. Artinya sudah tidak percayalah sama partai Islam yang kecuali PKS saat ini ya. Saya doakan mudah-mudahan PKS ini istiqomah dalam berjuang khususnya yang berkaitan dengan Islam ini. Artinya kayak kemarin viral di video-video banyak mengatakan oh ini dari Partai Amanat Nasional, ini dari ini. Memang bagus itu. Kalau dari penjelasan Pak Mul tadi kan berarti kan secara pribadi. Dan begitu dilakukan nggak tahu forum apa, pengambil keputusan adalah suara partai. Nah, ini yang mungkin tugas dari kita semua, khususnya dari Pak Mul dan kawan-kawan dan PKS, itu untuk menyuarakan mempublikasikan atau mensosialisasikan ke masyarakat, khususnya juga dengan mungkin Ustadz Najih Ihsan dan kawan-kawan para ustadz di Sidoarjo sini.
Artinya apa? Berarti yang didengar, Pak, mohon kalau ini nanti salah mohon dikoreksi, yang didengar oleh para rakyat ini harusnya adalah partai berarti. Berarti artinya apa? Begitu seseorang itu dari mana, walaupun dia ustadz apa, tapi kalau dari partai yang tidak mendukung Islam, itu berarti nggak perlu kita dengar, Pak. Ini satu pertanyaan. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah tidak ada upaya kalau di masyarakat, insya Allah di Sidoarjo ini termasuk Ustadz Naji Iksan ya, dan kawan-kawan itu dan kawan-kawan ustadz-ustadz yang lain itu istilahnya berjuang untuk di level masyarakat, Pak. Jadi menyadarkan, itu pasti setiap kajian disentil. Nah, ini menurut saya juga di atas, khususnya yang anggota DPR, yang khususnya di PKS, untuk merangkul para mubalik atau ustadz yang masuk di partai-partai yang tidak berjuang untuk Islam. Jadi untuk merangkul supaya masuk, sementara kan masih PKS itu. Jadi kalau berarti kan tidak bisa diandalkan partai-partai selain PKS untuk berjuang untuk Islam, walaupun dia ustadz, masuk situ. Jadi apakah tidak ada cara atau upaya, atau barangkali mungkin sudah ada upaya, mohon kami penjelasannya Ustadz Mul. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih Pak Khairul. Aduh Pak Khairul, ini luar biasa pertanyaannya, mendalami apa yang sudah disampaikan Ibu Lilis. Saya sendiri sebagai pribadi agak sungkan menyampaikan tema ini, Pak. Mohon maaf ini, Pak, karena Pertanyaan berat Pak Mul ya. berat karena sepertinya menjadi ego partai, Pak. Ya. Mendahulukan partainya. Padahal saya sangat sekali tidak bermaksud demikian. Saya menyampaikan fakta saja, Pak. Karenanya, Pak, betul sama sekali apa yang ini kondisi real, Pak, ini Pak yang saya sampaikan, real, Pak. iya. Betul, Pak. Karena itu kondisi real. Ya, walaupun saya tidak terlalu lugas menjawab pertanyaan Bapak, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa menangkap. Yang pertama, Pak, kami itu terus merangkul, Pak, para tokoh-tokoh umat. Kita akan dorong menjadi caleg PKS, Pak. Kita akan dorong, Pak, itu konkretnya. Ini kita akan dorong. Kalau memang terus terang, karena PKS ini kan terus terang, Pak ya, kita tuh sangat ketat, Pak, terhadap kader ini, Pak. Terhadap orang yang kita tokohkan. Sangat ketat. Karena kami tidak ingin ketika sudah menjadi calon kami mencederai lembaga kita. Kita harap nilai-nilai Islam itu betul-betul dijalankan, bukan hanya retorika, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang kita pandang ini betul-betul berjuang untuk umat, kami nggak ragu-ragu untuk mencalonkannya. Itu satu. Yang kedua, kami pun terus merangkul pada tokoh-tokoh umat yang ada di partai lain, tolong berjuang di partainya. Karena kita yakin, Pak, ini orang baik. Tolong, Pak, berjuang, Pak. Agar bahwa bisa nembus fraksi, Pak. Bahwa kita harus membela ini, Pak. Nah, itu terjadi, Pak. Terus terang, Pak, kami sesama anggota ini dari partai Islam yang lain, kadang-kadang kami mengusulkan sebuah RUU yang punya nilai-nilai keislaman lintas fraksi, Pak. Didukung oleh anggota yang lain. Lalu baru akhirnya fraksinya dukung. Itu terjadi, Pak. Alhamdulillah. Dengan partai-partai Islam, Pak, ketika undang-undang pesantren, ternyata kan partai lain mendukung. Undang-undang jaminan halal, partai lain mendukung. Undang-undang nanti sebentar lagi ini adalah tentang pembinaan umat, undang-undang ini untuk menjaga tokoh-tokoh keumatan agar jangan diskriminasi. Kami kan akan mengajukan tuh, Pak, undang-undang pembelaan kepada alim ulama. Ini didukung, Pak, oleh partai Islam yang lain. Nah, itu kami bergembira. Nah, ini mudah-mudahan terus dukungannya kuat, termasuk terhadap undang-undang HIP, dukung, tolak semua kita. Nah, itu juga salah satu upaya, Pak. Ya, di samping PKS terbuka kepada para tokoh ini, kami membuka diri, Pak. Kemudian juga, walaupun beda partai, yang penting kita berjuang untuk umat di parlementer ini. Nah, itu juga sudah lumayan bagi kami, Pak. Jika semua orang jadi harus ke PKS semua, kalau sudah bersama-sama di parlemen menegakkan nilai-nilai keislaman, udah senang kali, Pak. Itu pun udah sama bagi kami, udah cukup. Yang kami sedih, Pak, mereka berjuang,
vokal secara pribadi di tingkat panja, di tingkat balak. Pas keputusan celek gitu loh Pak, diem, sedih, nggak bisa ngomong Pak. Kami melihatnya juga sedih Pak. Kami melihatnya juga sedih. Kadang-kadang ada juga tokoh umat dia membela-bela dengan argumentasi yang aneh-aneh, membela RUU yang tidak sesuai dengan keumatan. Ini lebih parah lagi. Itulah Pak faktanya Pak ya. Ini persoalan kita bersama. Kalau Pak Khairul ini sudah sangat memahami, kelihatan sangat jelas itu. Tapi sebagian besar umat yang lain masih belum jelas, masih lebih melihat individu. Padahal Pak, mohon maaf nih Pak ya, satu hal yang saya sampaikan. Ada sebuah partai non-Islam Pak. Itu Pak, anggotanya profesor Pak. Ya, entah Islam atau bukan Pak, tapi pakai topi Pak. Kalau bicara ngutip ayat Pak. Saya rasa ini kalau di dapilnya Pak, bicara ngutip ayat, tapi saya bukan Islam Pak. Ini kan bahaya Pak. Profesor, doktor, ngutip-ngutip ayat, pakai topi, kan dibikin Islam. Terkecoh Pak masyarakat. Nah ini perlu kesadaran dari kita semua Pak. Menyadarkan masyarakat. Pilih yang benar loh. Bukan hanya individu loh, tapi kelembagaannya loh. Partai Islam loh, yang terbukti loh track recordnya. Itu penting Pak, hal seperti itu. Faktanya begitu Pak Khairul ya. Apa Khairul? Saya nggak bisa lugas menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Mul atas jawaban dari yang disampaikan oleh Pak Khairul. Barangkali satu pertanyaan, ini ada chat yang menurut saya cukup bagus. Hampir sama sedikit pertanyaan dengan Ustaz Najib tadi Pak Mul. Pertanyaannya, apa yang diharapkan dari Pak Mul terhadap masyarakat, apa yang bisa dilakukan di tengah tidak ada kepastian tentang RUU HIP dan RUU BPIP ini, agar kita tidak terlena dan kecolongan di kemudian hari. Karena kita tahu kondisinya sampai sekarang RUU HIP ini masih silent dan tidak ada kejelasan begitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Jawaban saya singkat. Apa yang dilakukan FMBB ini saya mendapat WA-nya kan, saya sebarkan juga ke beberapa komunitas. Mereka memuji forum Masjid Mushola BC ini. Kenapa? Ini sangat bagus. Karena dengan tadi ada lomba-lomba dari remaja ya untuk HIP, juga melaksanakan poster, seperti ini, poster juga ada seperti ini. Itu tetap menghangatkan suasana. Tetap menghangatkan suasana. Karena apa Pak? Politik itu cepat perubahannya Pak. Sekarang adem begini Pak, adem, ternyata ketika dilihat oleh para praktisi politik yang ada, oh kayaknya masyarakat kaum muslimin adem nih, udah bisa menerima kayaknya. Ketika itu ada Pak, langsung meloncat Pak, yes, bahas paripurna, kita tetapkan RUU BPIP masuk dalam prioritas. Tiba-tiba begitu Pak, kami yang di sana gelagapan Pak, kita tolak, ya tolak, tapi kan kalah juga Pak, ya kan? Baru setelah itulah menjadi ramai. Energi masyarakat terbuang habis, Pak. Energi bernegara terbuang habis. Karenanya, memang apa boleh buat, Pak. Saya berharap apa yang dilakukan FMBB ini terus bisa dilaksanakan menghangatkan suasana seperti ini. Jangan terlena. Sebetulnya nggak perlu dilakukan. Udahlah masyarakat itu bekerja sesuai bidangnya, beribadah. Nggak perlulah politik praktis lagi. Karena apa? Ya sudah ada wakil-wakilnya. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang, kita terlena, tiba-tiba rapat paripurna diketok. Susah Pak kondisinya Pak. Jadi kita harus siaga terus pada isu-isu nasional. Nah terus terang Pak, nggak semua masyarakat bisa ngikuti dinamika seperti ini Pak. Capek kan Pak dinamika seperti ini Pak. Hanya memang ya masjid musola yang ada di wilayah elit. Saya rasa Pak Naji dengan Pak Khairul di Sidoarjo-nya kemungkinan daerah elit saya rasa. Karena sangat luar biasa pemahamannya, sangat aktual sekali, update sekali. Bahkan Bapak buka Zoom dari wilayah BSD. Kalau Bapak nggak wilayah elit, nggak mungkin bisa tergerak ke sana. Dan wilayah elit seperti itu memang terbatas, Pak. Memang di Indonesia kan terbatas. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah ini bisa menikmati keilmuan kita yang berlimpah dari berbagai saluran. Dan mudah-mudahan pemahaman ilmu yang kita peroleh, harapan saya
bisa digetok tularkan oleh masyarakat sekitar kita. Yang pertama itu. Yang kedua, dari ilmu dan pemahaman itu berubah menjadi amal dan gerakan. Menjadi amal dan gerakan. Lalu amal dan gerakan itu juga tidak cukup. Dia harus saling tolong-menolong. Ba'duhum awliya'u ba', lalu membentuk sebuah barisan. Jamaah yang kokoh, solid. Agendanya solid, gerakannya solid, mantap. Barulah Allah akan cinta. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Cinta Allah tidak datang ujug-ujug. Allah cinta itu kalau ada sebab. Sebabnya apa? Mereka ikhlas berjuang untuk agama Allah. Mereka membentuk sebuah barisan yang rapi, indah dipandang mata. Manusia aja senang, apalagi Allah. Ketika kaum muslimin berjuang dalam suatu partai yang kokoh untuk agenda umat, senang Allah itu. Kalau Allah senang, muncul cinta dari Allah. Mahabbah. Kalau sudah Allah mencintai kita, mahabbah Allah kita miliki, al-falah, kemenangan, itu adalah konsekuensi logis. Cinta Allah ada sebab. Sebabnya adalah mari kita mengkonsolidasikan diri dengan baik secara fikrian, pemikiran kita, dan gerakan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Mulyadi yang luar biasa telah memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Belum mohon izin nanti Pak mau memberikan closing statement, beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan barangkali terkait dengan usulan kondisi RUHIP ini. Tadi kita sudah penjelasan bagaimana asal muasal RUHIP ini, kemudian fraksi-fraksi mana saja, termasuk kita mulai penjelasan dari tanggal 16 Juli tahun 2020 sampai yang terakhir tanggal 12 September 2020 ini. RUHIP ini belum ada kepastian dicabut dari Prolegnas, kemudian terkesan pemerintah tidak akan melanjutkan, tapi mungkin tidak ada kejelasan, dan belum ada kepastian RUHIP atau RUPIP ini untuk menggantikan RUPIP. Jadi begitu sedikit kesimpulan yang dapat kami sampaikan, termasuk terima kasih kepada para penanya dan juga jawaban dari Pak Mul. Barangkali terakhir kami mohon kepada Pak Mul untuk memberikan, ya siap. Saya boleh izin memberikan absensi dulu biar Pak Mul tahu juga siapa yang hadir di sini gitu. Oke, boleh. Belum nanti setelah ini nanti mohon izin Pak Mul untuk memberikan closing statement terhadap kegiatan kita pagi ini. Silakan Pak Mul. Ustadz Mul, ini kebetulan kita ada absensi dan yang hadir ini adalah dari 30 masjid dan institusi dan juga terdiri dari 8 kota atau kabupaten dan terdiri dari 6 provinsi Pak Mul. 6 provinsi, luar biasa. Gitu Pak Toto, monggo. Baik. Yang terakhir barangkali sebelum kita tutup, mohon izin Pak Mul memberikan closing statement terhadap apa yang kita bicarakan dari mulai jam 5:04 sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kemanfaatan. Terima kasih, silakan Pak Mul. Terima kasih Pak Toto. Jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Forum Masjid Mushola BSD ini untuk terus menghangatkan persiapan kita, pemahaman kita terhadap perkembangan RUHIP ini sudah merupakan langkah yang baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh tadi ada 60 masjid mushola yang lain untuk terus menjaga isu dan pemahaman dalam tema ini, termasuk juga nanti bisa menyebarkannya kepada ibu-ibu agar benar-benar dukungan masyarakat ini tidak pudar, tapi tetap terjaga. Yang kedua, saya sebagai kaum muslimin yang aktif di wilayah politik menghimbau agar mari kita bangun kesadaran umat ya, agar bukan saja kita memilih wakil-wakilnya yang siap memperjuangkan umat, tapi juga memilih partai-partai yang terbukti memperjuangkan umat. Karena aspek personal saja tidak cukup, tapi aspek kelembagaannya itu juga menjadi sangat penting. Karena perjuangan kita adalah sesungguhnya perjuangan kelembagaan. Allah cinta kalau perjuangan kita ini secara lembaga, secara berjamaah, yang bersop-sop, sehingga kalau sudah cinta Allah,
maka kemenangan insya Allah kita peroleh. Demikian Bapak Toto, Bapak Ketua, para sesepuh FEMB, mohon maaf kalau ada kelalaian, kehilafan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mul yang telah memberikan penjelasan kepada kita, pencerahan kita semua, kondisinya sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, sehingga dapat melanjutkan perjuangan sampai akhir seperti yang kita harapkan semuanya. Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian, demikian acara S3 kita di pagi hari ini. Saya atas nama moderator menyampaikan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kemudian hal yang lain kurang berkenan di hati dan di pandangan kalian. Marilah kita tutup acara S3 ini dengan doa Tahiyatul Masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Oni Martin, silakan.